menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita kisah yang panjang, menghitung hari. Itu tadi sepenggal lirik menghitung hari yang dipopulerkan oleh penyanyi yang sekarang jadi calon wali kota di Kota Batu, Jawa Timur. Ya pasti Ngompolers sudah pada tahu tuh siapa dia. Ya sangat sayangnya kok ya atas menul. Lah wong kok ayune ora umum. Ya maksudnya terlalu cantik lah, ayu banget itu. Penyanyinya itu, bener itu. Dia adalah Krisdayanti. Yang sampai sekarang koyo belas ora tambah umure itu. Pancet ae cantiknya. Ya begitulah bila kita berhasil merawat diri. Walaupun ya kata banyak orang, ora sithik sing dibutuhne biar tetap kempling, ragate larang itu. Lah nek nyonyahmu pengen tetap ayu di masa tua, aja pelit-pelit sama istri, kudu wani nyah-nyoh ragat. Tapi Om Begawan gak akan bahas itulah. Itu biar nanti dikupas sendiri itu. Kalau bukan pakar kecantikan ya Om Begawan juga nggak akan mengupas kehidupan Krisdayanti. Wong ini ya dudu acara infotainment, biar nanti aja lah. Om Begawan ya tidak akan nyenggol soal pilkada Kota Batu, Jawa Timur sana. Di mana kebetulan Mbak Kris nyawal. Nyawal kuwi dudu poso setelah tanggal 1 Syawal loh. Puasa setelah Lebaran bukan, tapi nyawal itu nyalon wali kota. Ini tidak ada kaitannya dengan itu semua ini. Enggak ada ini. Enggak akan saya bahas ini. Nah, episode kali ini murni Om Begawan mau bedah tentang beda sikap dua anak laki-laki Pak Mulyono. Yaitu si Kae sama si Samsul beberapa waktu terakhir ini. Nah, ada yang bingung itu, mengapa opening Ngompol tadi nyanyiin lagu Krisdayanti, menghitung hari. Harinya tinggal dihitung, tinggal berapa hari. Ya sekarang ini, kan tinggal ngitung dino toh, ngitung hari jabatannya Pak Mulyono akan habis. Tinggal menghitung hari dan jangan dikira masa jabatan Mulyono hanya berdampak ke diri Pak Mulyono dan keluarganya saja. Melainkan juga pada anak-anak mereka. Dalam pengamatan mimik muka, gestur, serta sikap maupun tutur kata, akhir-akhir ini genah ketok banget toh. Pak Mulyono secara psikis mulai turun. Pernyataannya soal kemungkinan tidak hadir di pelantikan presiden, dan yang kedua soal kepres perpindahan IKN itu jelas jadi bukti yo. Merosotnya kekuatan politik Pak Mulyono. Lah piye? Jakarta sudah tidak ibu kota lagi, tapi kepres IKN belum ditandatangani. Lah Indonesia ora duwe ibu kota, kosong ini. Lah kenapa bagi Om Begawan itu sebagai bukti psikis dia kena? Psikisnya itu kena. IKN itu kan proyek legasi Jokowi. Dan sejak awal pengen dirinya mampu mewujudkan atau merealisasikan sebelum masa jabatannya berakhir rampung. Ibu kota pindah saat dia masih presiden, maunya gitu. Makanya kemarin kabarnya mau pindah Rasido, mau ngantor Rasido. Katanya sing ngisi pengap lah, airnya belum bagus lah, banyak nyamuk lah. Sayangnya impian menghadirkan ratusan investor asing juga tidak sesuai target. Mau ngomong-ngomong sehingga mesti realistis. Ya, nah, pindah ibu kota tidak bisa dieksekusi sekarang ya itu wajar, realis lah. Yang kedua soal pelantikan presiden dan wakil presiden. Terpilihnya Samsul menjadi orang kedua di negara ini pasti sangat membanggakan keluarga. Ya termasuk ayahanda Pak Jokowi bangga anaknya bisa jadi wakil presiden. Dengan cara apa kemarin masyarakat sudah paham lah.
Lah wong anak cucu kita aja loh, kalau ikut lomba, mau juara lomba 17-an aja senenge ora umum, dapat hadiah buku senenge ora umum. Mesti kuwi mung tingkat RT loh. Apalagi jadi wakil presiden, orang kedua di Indonesia, negara yang besar kaya raya indah bagikan surga ini. Lah seputus asa itukah Pak Mulyono hingga tidak berniat jadi saksi mata sejarah anaknya jadi wapres. Kok dia bilang mungkin tidak datang. Lah artinya ada tekanan yang jauh lebih besar dalam dirinya, yang lebih berat lagi. Sehingga pilih tidak menyaksikan sulungnya dilantik. Nah sekarang ini, bagaimana dengan Samsul dan si Kae? Ngelihat bapaknya sedon itu. Nah ini bedanya ini. Ya, untuk Gibran kayaknya nangkep banget kegelisahan si bapak. Ini sangat paham gitu. Masalahnya dia sendiri sadar. Jebul ora duwe kekuatan apa-apa. Ya, dia jebulnya itu ternyata dia tidak punya kekuatan apa-apa buat banyak membantu. Partai nggak punya. Relawan ya pada sibuk ngedukung kepala daerah. Mau minta Pak Prabowo memperhatiin, dia sendiri gak diminta ke Kertanegara. Nah, wes angel. Angel mul. Lah mau minta tolong menteri bapaknya. Apa daya yang dimiliki para menteri itu? Dayanya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Mereka kan secara struktural bawahan Pak Mulyono. Apa ya tekan, bisa kasih masukan. Kualat mengkumalan. Nah situasi ini benar-benar menyulitkannya. Posisi Wapres terpilih tidak membuat Gibran jadi punya bargaining di mata para ketua umum partai. Dia nggak punya partai loh. Apa Anda yang bisa menyebutkan usai Pilpres, adakah ketua umum partai atau yang berpengaruh di negeri inilah bertemu 4 mata dengan Gibran sebagai wakil presiden terpilih? Pak Yusuf Kalla misalnya, atau Pak Khairul Tanjung, atau Pak Luhut Binsar Panjaitan loh. Atau ada yang lain lah, kan nggak ada. Nah kemana tuh relawan-relawan yang mendukung dirinya? Kok nggak ngumpul untuk kembali menaikkan citra Samsul? Apa mereka takut disorai Fufu-Fafa, relawan Fufu-Fafa dan sebagainya? Kemana pula itu isu-isu soal kebanggaan anak muda? Bahwa dia kebanggaan generasi Z dan sebagainya. Yang katanya merasa terwakili dengan Gibran karena maju Pilpres. Apa yang bisa dibanggakan sama dirinya? Sekarang loh. Sebagai anak tertua dia sebenarnya ngerti saat ini bapaknya lagi butuh dukungan konkret, dukungan moral, support agar psikisnya bisa terangkat kembali. Bukan dukungan sebagai individu, sebagai anak, tetapi dukungan dari wakil presiden terpilih. Bukan sebagai Gibran, tapi sebagai wakil presiden terpilih. Orang kedua di negeri ini. Lah ning Samsul dhewe bingung kok. Kudu piye ya? Aku kudu ngopo ini kan bingung. Bagaimana menggerakkan potensi yang dimiliki bingung dia supaya membantu bapaknya tegak gitu. Begawan sih mudeng. Manuver apa yang seharusnya dia kerjakan? Ya ramah tak kandhani. Ini pandangan Pino Begawan loh. Ini saya ngomongnya cuma kira-kira gitu. Lah ratusan juta rakyat kalian itu kalian sakit ya, kalian kecewakan. Buat apa tak kasih saran, malah tak bocori ya, emoh. Lah saat kekuasaan masih penuh wae, perbuatan sewenang-wenang, merusak tatanan, mengobrak-abrik konstitusi, menerjang etika, menghancurkan demokrasi, belas enggak mau mendengar kritikan dari para pendukungnya dulu. Entah itu dari akademisi, dari seniman, dari para pendukungnya, relawan-relawan yang setia, termasuk Begawan. Lah saya ya rasakno. Ditanggung dewe, panggul sendiri. Karena kami sudah kehilangan, sudah ditinggal. Bukan kami yang meninggalkan Pak Jokowi loh, tapi Pak Jokowi yang meninggalkan kita-kita yang dulu mendukung sepenuhnya, membela mati-matian. Nah, rencana pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo ikut jadi beban tambahannya Pak Jokowi. Loh, mau bagaimanapun sekarang sedang gada manuver. Bagaimana caranya membatalkan pertemuan itu? Salah satu manuver yang kelihatan ya edisi makan malam presiden sama penggantinya kemarin itu di GBK itu. Nah, di saat si kakak terbebani,
Si bontot malah pating petingsing. Akean pola. Kalau saya mengatakan orang Jawa ya pecicilan, ya-yaan. Si K ini naga-naganya, dia tidak menangkap kegelisahan yang sedang melanda kakak dan bapaknya. Dan sangat menantang nalar masyarakat. Dia seolah-olah tidak merasa mereka sedang punya beban berat. Nah, pengen ngerti bukti ini. Di Tangerang pakai rompi Putra Mulyono. Dan kemarin pas bantu calon kepala daerah yang diusung PSI di Boyolali. Kaosnya ya Putra Mulyono. Kuwi ning Boyolali lho. Apa ora nantang jenenge kuwi. Padahal hanya di Boyolali dan Wonogiri. Ya. Boyolali dan Wonogiri itu suara Prabowo kalah loh. Lah si KE juga sok-sokan minta kader dan simpatisan PSI pasang badan. Bila ada serangan pada Pak Prabowo, lah. Gak usah mikirin presiden terpilih. Pak Prabowo itu seorang militer, kuasa digagas masalah keamanannya. Dia sudah mikir sedemikian rupa. Sudah banyak yang belani. Dan lagian nanti bila sudah dilantik, kekuasaan penuh ada di tangannya Ketua Umum Gerindra itu loh. PSI wis ora dibutuhke meneh. Gak usah mimpi lah jadi menterinya Pak Prabowo ini. Nah introspeksi baik. Partai Mawarping itu wis gak direken sama Pak Prabowo. Presiden terpilih ini menurut pandangan Om Bengawan loh. Om Bengawan tanya nih, setelah Pilpres Februari lalu, apa pernah ada pertemuan Pak Mulyono dan Pak Prabowo di mana anak-anaknya diajak? Enggak toh. Pertemuan di pelataran GBK wingi, kemarin tuh justru ajang perpisahan. Pak Mulyono sama Pak Prabowo ini pandangan Om Bengawan juga. Ibarat pepatah ini, ada saatnya pertemuan dan ada saatnya perpisahan. Jadi emang berat toh. Sekarang tinggal menghitung hari. Kekuasaan mesti dikembalikan pada tempatnya semula. Dan akhirnya lagu Krisdayanti akan selalu kita ingat. Menghitung hari. Salam Bengawan, salam Kompol. Dadah.